Bisakah dua negara yang saling membunuh selama 50 tahun tiba-tiba berdamai? Atau ini hanya permainan baru dalam peta kekuasaan Timur Tengah? Selama lebih dari setengah abad, Suriah dan Israel hanya mengenal satu bahasa, konflik. Dimulai dari Perang Arab-Israel 1948, memuncak pada Perang 6 Hari, tahun 1967, sampai serangkaian perang proksi yang melibatkan Iran, Hizbullah, dan kekuatan global. Titik paling panasnya, dataran tinggi Golan, wilayah strategis yang direbut Israel dan tak pernah dikembalikan. Tapi, pada akhir tahun 2024, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Rezim Bashar al-Assad runtuh. Setelah lebih dari 1 dekade perang, saudara, tekanan ekonomi, dan isolasi internasional, Damaskus jatuh ke tangan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh sosok kontroversial, Ahmed al-Shara'ah, lebih dikenal dunia sebagai Al-Jolani, mantan pemimpin kelompok jihadis Sunni. Kemenangan Al-Jolani mengubah segalanya. Dia bukan hanya mengubah wajah politik Suriah, tapi juga arah strategis negara itu, termasuk membuka jalur diplomatik ke Israel. Di awal 2025, pembicaraan rahasia dimulai. Mediatornya, Amerika Serikat di bawah Presiden Trump. Dan yang mengejutkan dunia, kedua belah pihak menyatakan kesediaan untuk damai. Apa yang diajukan kubu Suriah? Pertama, pengakuan penuh Israel atas pemerintahan baru Suriah. Mereka tidak ingin lagi disebut kelompok bersenjata, tapi pemerintah sah. Kedua, penghentian agresi militer, Israel diminta untuk berhenti menyerang wilayah Suriah, terutama serangan udara ke pos-pos pro-Iran. Ketiga, penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki di selatan Suriah, kecuali Golan, yang masih jadi titik negosiasi. Keempat, dukungan agar Suriah bisa ikut Abraham Accords, perjanjian damai multilateral yang sebelumnya hanya diikuti oleh negara Teluk dan Maroko. Dan sebagai imbalannya, Suriah menyatakan, tidak akan lagi menjadi markas bagi milisi Syiah, seperti Hizbullah atau pasukan proksi Iran. Tidak akan mendukung separatisme Kurdi dan Druze, dua kelompok yang selama ini sering dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Dan, meskipun tidak menyatakan secara eksplisit, Suriah terbuka untuk kompromi atas wilayah Golan. Apa yang diminta Israel? Pengakuan penuh terhadap kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan, wilayah yang direbut dalam Perang 1967, dan kemudian dianeksasi secara sepihak. Perjanjian damai formal yang mengakhiri status perang antara kedua negara. Dan satu hal yang sangat sensitif, jaminan bahwa pemerintahan Al-Jolani dapat mengendalikan kelompok-kelompok jihadis Sunni agar tidak lagi menjadi ancaman keamanan bagi Israel di utara. Sebagai balasan, Israel menawarkan bantuan ekonomi besar-besaran, termasuk akses teknologi air, pertanian, dan bantuan infrastruktur. Dukungan militer terhadap proksi Iran, termasuk membantu Suriah dalam mengusir pengaruh Hizbullah dari wilayah mereka. Penarikan pasukan dari sebagian wilayah perbatasan, disertai dengan perjanjian keamanan bersama. Dan yang paling simbolik, pemulihan hubungan diplomatik dan ekonomi setelah lebih dari 50 tahun terputus. Peran Amerika Serikat dan negara-negara Arab. Presiden Trump langsung menyambut positif. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia mencabut sebagian besar sanksi ekonomi terhadap Suriah, termasuk sanksi energi, keuangan, dan dagang. Bendera AS kembali berkibar di Damaskus. Dan pesan politiknya jelas. Suriah yang baru adalah bagian dari poros anti-Iran yang dibangun sejak Abraham Accords. Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, UAE, Qatar, Turki, Yordania, dan Mesir pun mendukung. Mereka melihat ini sebagai bagian dari rekonsiliasi pragmatis, bukan idealisme, tapi stabilitas. Tapi tidak semua mendukung. Iran mengecam keras. Pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei menyebut perjanjian ini sebagai pengkhianatan terhadap dunia Islam. Hizbullah di Lebanon, yang selama ini mengandalkan jalur logistik dari Suriah, menyebut pemerintahan Al-Jolani sebagai boneka Zionis. Houthi di Yaman mengancam akan membuka front baru terhadap kekuatan Arab yang mendukung normalisasi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ini bukan sekadar perjanjian damai, tapi rekonstruksi ulang Timur Tengah. Suriah, yang selama ini adalah poros Iran di utara Israel, kini berpindah arah. Masuk ke orbit geopolitik baru, Arab Sunni dan Israel, serta tentunya AS. Jika ini benar-benar terjadi, maka
Iran akan terkucil dari jantung Levant, Hizbullah kehilangan jalur pasokannya, dan konflik kawasan akan bergeser dari perang bersenjata menjadi dominasi ekonomi dan kontrol teknologi. Tapi apakah ini benar-benar perdamaian? Ataukah hanya gencatan senjata, sambil masing-masing negara menyusun strategi baru? Damai bukan berarti selesai. Kadang ia hanya babak baru dari strategi panjang, dan di Timur Tengah, perdamaian bisa lebih berbahaya daripada perang itu sendiri. Karena di balik meja perundingan, selalu ada yang menghitung siapa menang, siapa tunduk, dan siapa dibuang. Jadi gimana menurut kamu? Mungkinkah akhirnya Suriah dan Israel berdamai? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ini adalah Agni Farta. Karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.